Dan ternyata hasilnya bukan 26%, Mbak Maria Delsa, 13%. Hanya 1 dari 8 orang di Asia Tenggara yang bangun pagi-pagi, pergi bekerja, menyukai, mensyukuri pekerjaannya, memberikan hasil terbaik. Dan itulah yang memicu saya dari tahun 2000 sampai hari ini mencari tahu bagaimana supaya bukan hanya 1 dari 8, tapi minimal 4 dari 8 orang pegawai di Indonesia bangun pagi-pagi memberikan yang terbaik, berarti 50%. Maka bisa dibayangkan, smart listeners dan sahabat YML, dalam sebuah tim memiliki setidaknya 1 orang dengan salah satu dari setiap kejeniusan kerja tadi. Itulah yang memungkinkan kesuksesan besar diraih oleh sebuah tim. The spirit of Indonesia. Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Smart FM, Business and Inspiration. Selamat malam, senang sekali malam hari ini saya bisa menyapa Anda kembali di hari Senin 6 Februari dalam Smart Motivation yang hadir di setiap Senin pukul 8 malam. Semoga dimanapun Anda berada, berkah kesehatan dan kebahagiaan selalu dilimpahkan bagi Anda dan juga keluarga. Jika berbicara soal kebahagiaan, tentu kita semua bahagia ya, jika apa yang kita kerjakan bisa berjalan dengan lancar, baik, saat Anda menjadi pimpinan, karyawan, atau entrepreneur. Apalagi bagi Anda yang bahagia bila memiliki rekan atau pemimpin yang jenius, sehingga dalam proses bekerja ada saja hal-hal cemerlang yang bisa dihasilkan. Nah, malam hari ini dalam Smart Motivation, topik yang akan kita sharingkan mengenai The Winning Team bekerja sesuai kejeniusan. Sudah pasti bersama dengan founder and master teacher of TML, Ref Sales Trainer, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator and Organizational Culture Consultant, Director of Capstoner Asia Servitama dan CSA, Pak Eloy Zaluku. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam Mbak Maria Delsa, dan seperti biasa saya sapa good morning, good morning, good morning. Semangat pagi untuk semua pendengar di seluruh Nusantara. Ya, selamat malam dan semangat pagi terus ditularkan oleh Pak Eloy di setiap hari Senin pukul 8 malam. Pak Eloy, topik kita malam hari ini adalah The Winning Team bekerja sesuai kejeniusan masing-masing. Kenapa sih Pak Eloy ini ngajak kita berdiskusi tentang topik menarik ini? Apakah ini ada sangkut pautnya nih dengan tulisan Pak Eloy di buku yang terbarunya mungkin Leadership Habits and Culture Transformation? Silahkan Pak Eloy. Yes, Mbak Maria Delsa, thank you. Dan kepada smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada, sebetulnya sangat familiar dengan judul buku tersebut, Leadership Habits and Culture Transformation, karena awalnya Mbak, direncanakan, ditargetkan buku tersebut diterbitkan bulan lalu, Januari 2023. Nah, sehingga pada libur Natal dan Tahun Baru lalu, saya seluruh keluarga nggak kemana-mana. Seluruh tim pada mudik, saya justru kebut menyelesaikan naskah buku tersebut. Tidak disangka mata saya mengalami sakit yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Merah seperti yang sempat saya upload juga ke IG dan FB teman-teman, smart listeners dan sahabat TML yang juga follow saya punya Instagram dan FB pasti tahu. Nah, akhirnya Mbak, saya ke dokter. Dan kata dokter untuk sementara saya istirahat dulu, tidak boleh berlama-lama di depan laptop dulu. Dan saya diberikan obat, syukur Alhamdulillah sembuh. Tetapi kemudian masuk bulan Januari, minggu pertama aja sudah mulai training gaspol sampai sekarang. Jadi biasanya begini Mbak Maria,
profesi seperti kami ini nanti baru bisa nulis aktif lagi, benar-benar fokus libur Lebaran. Tetapi ya betul, apa yang kita bahas ini berhubungan dengan buku tersebut, khususnya di bagian ketiga. Mm-mm. Jadi ada 4 bagian di dalam buku itu, Mbak Maria. Ada bagian pertama tentang menumbuhkan kebiasaan. Bagian kedua tentang prinsip-prinsip kepemimpinan. Saya membagikan 7 prinsip kepemimpinan terhebat yang ku tahu, yang pernah ku pelajarin, yang ada di dunia. Dan saya memperkenalkan versi saya sendiri yang namanya TTL, Theocentric and Transformational Leadership. Lalu berhubungan dengan malam ini itu di bagian ketiga, yaitu mengembangkan potensi terbaik anggota tim, tentu saja sesuai dengan kejeniusan masing-masing, sesuai dengan bakat kehebatan masing-masing. Dan yes, di bagian keempat saya sudah bahas di beberapa waktu sebelumnya tentang mewariskan budaya organisasi berkinerja tinggi. So yes, betul apa yang kita bahas malam ini berhubungan dengan buku yang kita semua saling doakan semuanya lancar setelah Lebaran. Harusnya teman-teman bisa menikmati buku yang menjadi masterpiece berikutnya dari saya. Demikian, Mbak Maria Delsa. Yes, kalau kita ngomongin kata jenius atau kejeniusan Pak Eloy, masing-masing ini kan kita tahu ya bahwa seakan-akan tuh ada dua sudut pandang yang saling bertentangan dengan istilah jenius di bidang masing-masing seperti itu. Ada yang mungkin menggunakan istilah talent, strength atau kekuatan, kemudian ada yang menggunakan istilah gift atau bakat khusus, elemen atau potensial dan masih banyak lagi. Nah, seperti biasa Pak Eloy sampaikan ini dalam prinsip TML. Bisa dijelaskan nggak pendapat Pak Eloy mengenai perbedaan kedua pandangan tersebut? Silahkan Pak Eloy. Yes, thank you Mbak Maria Delsa. Dan kita juga mengajak ya, smart listeners dan sahabat YML yang mendengarkan kita untuk nanti boleh memberikan pandangannya. Karena saya tuh membaca buku-buku dan bicara dengan banyak orang di kelas-kelas training. Dan sepertinya manusia itu ya terdiri dari 2 kelompok, persis seperti yang Mbak Maria Delsa sampaikan tadi. Ada yang pro banget dengan talent atau strength atau gift atau potential, atau dalam bidang ini kata yang digunakan oleh Patrick Lencioni adalah genius. Nah, ada orang-orang seperti misalnya Sir Ken Robinson. Ini adalah salah satu guru saya dalam bidang ini, menulis buku The Element, How Finding Your Passion Changes Everything. Beliau itu sangat pro dengan pemahaman bahwa manusia itu punya kekuatan yang berbeda-beda. Yes. Ada yang jagonya dalam bidang musik, ada yang jagonya sebagai atlet, ada yang jagonya dalam menuturkan kata, dalam bidang bahasa, dalam bidang hitung-hitungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada orang-orang misalnya yang kita kenal Clifton Strengths Finder dari Gallup. Banyak dah tuh ya. Ada di dalam buku sebelumnya saya membahas mengenai Talent Wins. Ini dituliskan oleh Dominic Barton dan teman-temannya dari Harvard Business Review. Ada Max Lucado menuliskan buku yang sangat bagus, Care for the Common Life, Living in Your Sweet Spot. Beliau menggunakan istilah talent tadi dengan sweet spot. Dan yes, terakhir yang pro, yang saya tahu adalah buku TML itu. Karena saya orang yang percaya, Mbak Maria, Tuhan menciptakan orang diberikan talenta yang berbeda-beda. Dan tugas kita adalah menemukan dan melepaskan talenta, kekuatan terbaik itu untuk kebaikan banyak orang, ya tentu dimulai dari keluarga, ya perusahaan dan seterusnya. Itu tadi beberapa nama yang pro dengan istilah talent, strength, dan genius ini. Namun saya juga paham ada orang-orang yang sepertinya tuh berlawanan, tetapi dalam sesi ini justru saya mau menyampaikan kepada semua listeners dan sahabat TML, kesimpulannya nanti jangan mempertentangkan keduanya. Bahkan orang bernama Geoff Colvin pun itu tidak bermaksud untuk mempertentangkannya. Nah, apa yang dia sampaikan, saya kira akan menarik kalau saya sampaikan setelah jeda berikut sambil menunggu
teman-teman memberikan pandangannya ya, Mbak Maria Delsa. Yes, kami tunggu komentar Anda Smart Listeners di topik malam hari ini. The winning team bekerja sesuai kejeniusan. Langsung saja di 0812 11 12 959 atau bisa komen di live YouTube kami yang sedang berjalan saat ini. Smart Motivation bersama Pak Eloy Zalugu. Segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart FM, Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Dalam topik kita malam hari ini, The Winning Team bekerja sesuai kejeniusan. Dan di sesi pertama tadi sudah dijelaskan pendapat Pak Eloy mengenai sudut pandang ya dari istilah kata jenius itu sendiri. Dan kita mulai masuk ke dalam inti pembahasan topik kita malam hari ini, Pak Eloy, di mana mungkin ada Pak Eloy bisa menceritakan siapa sih sosok yang menginspirasi Pak Eloy untuk mempelajari dan secara mendalam ini mengajarkan dalam berbagai pelatihan tentang konsep ini, Pak Eloy. Thank you, Mbak Maria. Izin sebelum saya ke sana ya, tadi waktu kita mau break, saya ada gantung nih, nyampein mengenai pendapat yang kontra atau seakan-akan yang bertentangan dengan kejeniusan dan talent tadi ya. Sambil silakan Mbak Maria juga lihat apakah teman-teman pendengar punya pandangan lain gitu ya. So tadi saya barusan berbicara tentang yang pro-nya. Ada Sir Ken Robinson ya dan seterusnya itu. Tetapi ada Geoff Colvin, Mbak Maria, itu yang menuliskan buku, tulisannya judulnya Talent is Overrated. Talent is overrated. Nah, dalam buku itu dia mengatakan bahwa bakat itu atau kejeniusan itu atau talent itu, bakat khusus itu, kekuatan khusus itu nggak ada. Dia mengatakan bahwa minimal bakat itu tidak penting. Latihan dan kerja keraslah merupakan segala-galanya. Jadi ada orang-orang di luar sana yang mengatakan, oke, aku setuju dengan Geoff Colvin. Jadi nggak usah berbicara mengenai kejeniusan khusus atau bakat-bakat khusus. Ada orang lain lagi, misalnya kalau kita membaca ya dari Anders Ericsson. Beliau menuliskan juga buku hasil research-nya, judulnya Peak, Secrets from the New Science of Expertise. Dan juga ada dari Angela Duckworth, berjudul Grit, The Power of Patience and Perseverance. Yang kalau dirangkum bahwa semua kehebatan adalah hasil dari ketekunan berlatih. Jadi begini, Mbak Maria Delsa dan smart listeners dan sahabat YML, kalau kita membaca buku dari 3 orang tadi, dan itu adalah penelitian yang luar biasa ya, baik itu dari Geoff Colvin, ya, Anders Ericsson,
dan kemudian Angela Duckworth, seakan-akan mereka tidak mensupport apa yang kita mau bahas ini, yaitu bekerja sesuai dengan kejeniusan, talenta, bakat, kekuatan masing-masing. But sebetulnya kalau kita membaca hasil-hasil karya ketiga orang tadi, mereka tidak mengatakan bahwa sesungguh-sungguhnya kejeniusan dan atau talent itu tidak ada. Ada, tetapi memang mereka mengambil angle mau mengatakan bahwa sekalipun itu ada, tetapi yang lebih penting adalah latihan. Dan di satu sisi saya setuju, tetapi saya tidak setuju adalah kalau ada orang yang mengatakan kita nggak usah bicara kejeniusan, kita nggak usah bicara mengenai talent, kita hanya bicara tentang latihan saja. Karena latihan adalah segala-galanya, seperti dikatakan oleh Colvin tadi. Tetapi sebetulnya yang terbaik menurut saya, ini adalah dua sisi mata uang, dua-duanya jangan dipisahkan dan jangan dipertentangkan. Di satu sisi kejeniusan ada, masing-masing orang punya kekuatannya, tetapi kekuatan itu jikalau tidak dilatih dengan serius, tidak dilatih dengan kesengajaan, nggak akan jadi apa-apa juga. So, dua-duanya menjadi penting. Demikian, Mbak Arya. Karena kadang orang punya kejeniusan juga, tapi mereka menyembunyikannya, Pak Eloi. Kayak takut untuk mengeluarkan itu, atau kurang percaya diri. Mungkin bisa terjadi nggak, Pak Eloi, seperti itu? This is good. Sangat bisa. Dan justru begini, kalau kita berkunjung ke makam, saya selalu menyampaikan kepada rekan-rekan, dan termasuk ketika saya bersama keluarga berkunjung ke makam mama mertua, kita selalu bertanya gitu, orang-orang yang ada di makam itu, apakah mereka sudah mengeluarkan potensi terbaiknya ketika mereka hidup? Apakah mereka sudah mengeluarkan kejeniusan mereka ketika mereka hidup? Kenapa? Karena itu adalah satu-satunya alasan kenapa manusia harus lahir di muka bumi. Karena Tuhan Sang Pencipta mempercayakan kejeniusan khusus itu. Tetapi kalau kemudian disembunyikan atau malu dan tidak percaya diri untuk kemudian dilepaskan untuk kebaikan bersama, itu yang justru sangat disayangkan. Dan Mbak Maria, itulah tujuan hidupku bersama dengan seluruh CTM Certified Theocentric Motivator. Semua buku yang saya tulis, training-training yang saya berikan, dan termasuk radio talk show ini, adalah menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaik. That's what we do. Supaya ketika menemukan purpose nomor 1, menemukan potensi atau kejeniusan nomor 2, maka automatically Mbak Maria, yang ketiga nanti akan ditemukan. Apa itu? Passion. Kerja itu, berkarya itu penuh dengan semangat. Mungkin secara fisik dia lelah, tapi dia istirahat sebentar, dia kembali bertarung lagi. Demikian, Mbak Maria. Karena ada satu kutipan kalimat yang saya pernah baca, Pak Eloi, do it with passion or not at all, gitu ya. Jadi kita memang harus menemukan passion kita seperti itu. Jadi kita tahu apa tujuan kita dalam bekerja, dalam berbisnis, sehingga semua itu bisa berjalan dengan lancar, walaupun kadang kita juga lelah gitu ya, bosan dengan rutinitas seperti itu, Pak Eloi. Yes, bisa di-sharing. Ada yang mau ditanggapin, Pak Eloi? Silahkan. Nah, kalimat tadi bagus banget. Hanya izin saya mau menyampaikan kepada seluruh smart listeners dan sahabat TML, khususnya teman-teman millennials dan Gen Z yang seringkali itu bersembunyi di balik passion dan kemudian menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak setia pada sebuah pekerjaan. Yes. Which is, saya tidak setuju. Kenapa? Karena buat saya, dari apa yang saya pelajarin sejak tahun 2000, berarti 23 tahun yang lalu, passion itu akan hadir dengan sendirinya jikalau seseorang menemukan 2 P-nya terlebih dahulu. P yang pertama tadi purpose, tujuan. Kenapa sih aku mesti lahir? Kenapa sih aku mesti bekerja? Dan itu sebetulnya nggak usah dicari terlalu jauh, Mbak Maria. Karena sebaik-baiknya manusia yang baik harus memberi manfaat. Dimulai dari keluarga, kemudian pasti tempat kerja dan masyarakat luas. So, selama seseorang bekerja pagi hari atau belajar dan dia mau memberikan manfaat kepada seseorang, mau memudahkan hidup seseorang,
sebetulnya dia sudah memenuhi tujuan hidupnya. Dan yang kedua, dia mengerjakannya sesuai dengan kejeniusannya, sesuai dengan potensinya. Maka passion, nggak usah dicari, akan muncul sendiri. Justru kenapa kita membahas mengenai berkarya sesuai dengan kejeniusan masing-masing saat ini, supaya ketika dipelajarin, akhirnya passion itu automatically, Mbak, datang dengan sendirinya. Demikian, Mbak Maria Delsa. Saya jadi penasaran bagaimana sih kita bisa menemukan potensi kejeniusan dalam diri kita, Pak Eloy. Tapi mungkin bisa dijawab dulu tadi, Pak Eloy ini terinspirasi tokoh siapa sih sehingga bisa mempelajari ini secara mendalam gitu, Pak Eloy. Silahkan. Right. Well, sebetulnya rasa penasaran Mbak Maria Delsa menemukan potensi tadi, nanti kita bisa bahas juga. Karena di dalam buku TML ada satu bab khusus saya membahas mengenai itu. Tapi oke, saya masuk dulu ke pertanyaan mengenai siapa tokoh yang menginspirasi saya membahas mengenai kejeniusan ini. Namanya adalah Patrick Lencioni. Saya belajar dari beliau, buku-bukunya, video-videonya di YouTube banyak banget. Saya bisa berkata bahwa beliau adalah seorang author, penulis, pembicara, konsultan yang mungkin top 10 yang saya kagumi. Termasuk yang saya kagumi karena dia punya prinsip-prinsip hidup, nilai-nilai hidup yang sejalan dengan apa yang saya pikirkan. Dan pada bulan September yang lalu, beliau menuliskan buku Working Genius. Itu judulnya. A Better Way to Understand Your Gift, Your Frustrations, and Your Team. Nah itu jadi, ini sama seperti buku-buku yang lalu, itu menginspirasi banget. Yang intinya dia mengatakan begini. Jika Anda ingin sukses dan merasakan kepuasan dalam suatu pekerjaan, maka Anda harus bekerja sesuai dengan kejeniusan Anda. Artinya bekerja sesuai dengan bakat, kekuatan terbaik Anda. Lalu dia kasih titik, dia teruskan kalimat itu, dia berkata begini. That cannot happen if you don't know what those are. Artinya, menjadi sesuatu yang tidak mungkin dong. Untuk bisa bekerja dengan tadi itu. Dengan puas, dengan senang. Bila Anda sendiri tidak tahu apa yang menjadi kejeniusan, bakat-bakat, dan kekuatan terbaik Anda. So, temukan dulu. Baru kemudian nanti mengerjakan sesuatu sesuai dengan bakat dan kejeniusan itu, maka sukses dan kepuasan batin akan mengikutinya. Demikian, Pak Maria. Ya, benar sekali Pak Eloy. Karena beberapa mungkin teman-teman juga ya, ketika di interview ditanya apa kelebihan kamu, itu tuh kadang kita bingung menjawabnya apa ya bakat yang saya punya untuk bisa membuat orang jadi mengerti bahwa saya ini punya sesuatu yang bernilai, bervalue seperti itu. Nah, cara menemukan kita bahwa kita ini ternyata jenius juga itu seperti apa Pak Eloy? Yes. Kita ambil dua yang paling sederhana, cara yang paling sederhana. Dan ini sebetulnya juga salah satunya disampaikan oleh Angela Duckworth yang tadi namanya sempat saya sebutkan, dan beberapa tokoh yang lain. Yang pertama adalah you like it. Jadi lebih kepada senang melakukannya, Mbak. Akan ada hal-hal yang kita tidak harus disuruh-suruh oleh papa dan mama ketika dulu kita masih kecil. Yes. Kita suka melakukannya. Tetapi kemudian kesenangan itu harus dibuktikan dengan yang kedua, yaitu ketika kita mengerjakannya, kita itu belajar lebih cepat dari manusia rata-rata. Jadi kita bisa senang untuk belajar atau memainkan alat musik tertentu. Entah itu piano, entah itu drum, entah itu gitar. Senang. Tetapi senang saja tidak cukup. Senang itu harus kemudian dibuktikan oleh hal yang kedua. Waktu berlatih, waktu bermain musik dengan drum atau dengan piano atau dengan gitar tadi, benarkah Anda itu bisa dikatakan punya kemampuan di atas manusia rata-rata?
belajarnya cepat. Tetapi kalau ternyata aku senang, tetapi kok belajarnya itu tidak dikatakan lebih cepat, lebih baik, lebih berkualitas daripada manusia rata-rata, then saya mesti berpikir ulang. Jangan-jangan kesukaan saya ini sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar saja. Karena bisa toh Mbak. Karena semua teman-temanku pada demen main musik. Kalau mereka ngumpul, mereka ngumpulnya ngomongin musik, aku jadi ikut-ikutan main musik. Seakan-akan aku suka. Padahal sebetulnya tidak. Dan itu dibuktikan dengan cara ya tadi, waktu berlatih, bagaimana akselerasi dan kemampuannya. Apakah betul di atas manusia rata-rata? Itu, Mbak Maria. Yes, semakin menarik sekali Pak Eloy, tapi kita jeda dulu di break sesi ini. Kita akan bertemu di sesi berikutnya dan kami masih menunggu komentar Anda dan juga ketergabungan Anda di 0812 11 12 959 atau di live YouTube kami. Dan kami akan segera kembali dalam Smart Motivation bersama Pak Eloy Zaluku. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Motivation bersama Pak Eloy Zaluku masih hadir menemani Anda di topik kita malam hari ini, The Winning Team bekerja sesuai kejeniusan. Dan tadi Pak Eloy sudah sedikit memberi alasan bagaimana kita bisa menemukan potensial dan juga kejeniusan dari dalam diri. Salah satunya adalah kita harus menyukainya. Dan pertanyaan saya selanjutnya Pak Eloy, bagaimana atau apa yang terjadi jika kita ini tidak bekerja sesuai kejeniusan? Dan mungkin Pak Eloy bisa jelaskan atau beri contoh atau mungkin case yang pernah Pak Eloy tangani mengenai ini, kalau ada orang yang tidak bekerja sesuai kejeniusannya itu tadi. Silahkan. Sebetulnya orang sesuatu jenius dan apa yang menjadi risiko atau kerugiannya itu sudah dibuktikan oleh penelitian dari Gallup namanya. Jadi Gallup Research itu melakukan satu penelitian yang mereka sebut sebagai employee engagement. Dan justru hasil penelitian inilah yang kemudian pada tahun 2000, berarti 23 tahun yang lalu, menggelisahkan saya dan kemudian memicu saya untuk kemudian fokus sampai hari ini untuk mencari jawaban terhadap hasil penelitian yang menggelisahkan itu. Nah, apa itu? Jadi begini, Mbak Maria Delsa dan semua listeners dan sahabat TML dimanapun berada. Pada tahun 2000,
Gallup melakukan research di Amerika. Yang mereka cari tahu adalah berapa banyak karyawan-karyawati atau pegawai yang bangun pagi-pagi, pergi bekerja, lalu memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Nah, itu yang mereka mencari tahu. Engaged, itu mendapatkan keterikatan. Dia happy, dia senang dalam bekerja. Sehingga dia memberikan hasil terbaik. Hasilnya adalah 26%. Artinya, nggak nyampe 3 dari 10 orang yang bangun pagi, pergi bekerja, menyukai pekerjaannya, bersyukur dengan pekerjaannya, dan memberikan hasil terbaik. Itu menggelisahkan saya. Karena saya berpikir 7 orang dari 10 orang tidak memberikan yang terbaik. Berapa besar kerugian bangsanya, kerugian keluarganya, kerugian perusahaannya, dan kerugian dirinya sendiri. Nah, tapi nanti silakan semua listeners dan sahabat TML cari tahu di Google. Pada tahun 2012, research yang sama dilakukan oleh Gallup di Asia Tenggara, Southeast Asia. Dan ternyata hasilnya bukan 26%, Mbak Maria Delsa. 13%. Hanya 1 dari 8 orang di Asia Tenggara yang bangun pagi-pagi, pergi bekerja, menyukai, mensyukuri pekerjaannya, memberikan hasil terbaik. Hanya 1 dari 8 orang. Gelisah saya, dan itulah yang memicu saya dari tahun 2000 sampai hari ini mencari tahu bagaimana supaya bukan hanya 1 dari 8, tapi minimal 4 dari 8 orang pegawai di Indonesia bangun pagi-pagi, memberikan yang terbaik. Berarti 50%. Itulah hasil apa yang saya pikirkan yang dibukukan dalam buku An Invitation to TML yang 388 halaman itu. Supaya orang bangun pagi, belajar pergi sekolah, bekerja dengan sungguh-sungguh, memberikan hasil terbaik. Dan tadi saya sudah sampaikan yang paling pertama harus ketemu 3P. Purpose-nya mesti jelas. Temukan potensi kejeniusannya. Sehingga nanti passion itu akan datang dengan sendirinya. Itu sebagian dari apa yang sudah saya sampaikan dalam buku tersebut dan training-training di berbagai perusahaan selama 18 tahun terakhir. Demikian, Pak Maria Delsa. Ya, berarti ketika kita tidak menemukan kejeniusan dari saat kita bekerja sesuai dengan apa yang kita bisa gitu, ya itu akan mempengaruhi sekali ya dengan pola kerja kita, kemudian di keluarga, bahkan di keluarga, di kehidupan pribadi juga sangat berpengaruh ya Pak Eloy ya. Sampai signifikan itu Pak Eloy ternyata ya. Oh banget, oh man, this is good. Jadi gini ya Mbak Maria Delsa, saya ingat ada satu kalimat disampaikan oleh Pak Albert Einstein. Beliau mengatakan kalimat ini, everybody is a genius. Semua orang jenius. Dan saya menerjemahkannya, jenius di bidangnya masing-masing. Lalu beliau melanjutkan kalimat itu dengan berkata, if you judge a fish by its ability to climb a tree. Jikalau Anda menilai seekor ikan dari kemampuan ikan memanjat pohon, maka ikan ini akan memandang dirinya sebagai makhluk terbodoh di dunia. Dan kalau ikan memandang dirinya makhluk terbodoh di dunia, ikan itu tidak akan perform, tidak akan memberikan pekerjaan yang terbaik. Nah, saya belajar dikit-dikit mengenai neuroscience. Jadi cara kerja otak, Mbak. Di dalam otak ini ada yang disebut sebagai mirror neuron. Nah, mirror neuron, kalau saya tersenyum dan tertawa, itu Mbak Maria Delsa, itu sadar atau tidak sadar, subconscious akan terpengaruh untuk ikut senyum juga. Sementara kalau saya menguap nih, Mbak Maria Delsa, itu juga subconsciously akan terbawa jadi mengantuk. Nah, bayangkan tadi bicara mengenai si ikan yang kemudian dinilai berdasarkan ketidakmampuannya dia memanjat pohon. Sehingga kan dibodoh-bodohin tuh. Lu gimana sih? Hasil kerjamu ini loh payah. Kamu tuh malu-maluin keluargamu loh. Masa kamu nggak sayang sama anak dan istri? Udah diberikan kesempatan 3 kali loh. Tetap aja kamu nggak capai target. KPI-mu tidak terpenuhi. Orang kalau menerima feedback yang seperti ini terus-menerus. Dan dia merasa, gimana dong?
Gue udah berusaha loh. Tapi gue gimana? Cara dia berjalan, cara dia duduk, cara dia bicara aja pasti tidak akan confident. Pasti tidak akan happy. Nah, tidak confident dan tidak happy ini dilihat oleh orang-orang lain di dalam kantor yang sama. Mirror neuron. Akhirnya aura negatif. Vibe-nya itu nggak ada. Yang ada adalah keloyoan, kemalasan dipengaruhi oleh si ikan. Yang loyo tadi gara-gara ikan dinilai bukan kemampuan kejeniusannya dengan berenang. Justru salah ukuran, salah KPI. Dia dinilai berdasarkan kemampuannya memanjat pohon. Dan Mbak Maria Lilsa, justru ini problem terbesar di dalam berbagai macam perusahaan di seluruh dunia, apalagi di Indonesia, apalagi orang-orang yang diterima bekerja di tempat-tempat tertentu, bukan karena kejeniusannya, tetapi karena titipan papa, titipan om, titipan tante, dan itulah yang membuat sebuah perusahaan dan negara nggak maju secara ekonomi. Demikian, Mbak Maria. Yes, Pak Eloy. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan dan komentar yang ikut turut masuk. Bisa kita bacakan satu komentar dulu, Pak Eloy, sebelum break? Mangga, silakan. Ini dari Antonius di Medan. Selamat malam, Pak Eloy, dari Medan menyimak. Kalau berbicara soal kejeniusan, saya akui anak-anak muda zaman sekarang adalah anak-anak muda yang jenius, berani memaparkan ide-ide kreatif mereka dan berani mengeksekusi. Di sisi lain, kami yang generasi old kadang agak ketar-ketir dengan kejeniusan mereka yang kadang terkesan barbar atau terlalu berani. Hal apa yang harus kita lakukan agar tidak menghambat mereka, tapi masih bisa bersinergi bersama? Silakan, Pak Eloy. Antonius, pertanyaan yang bagus sekali. Thank you, sir. Terima kasih. Now, apakah anak-anak muda Gen Z, Gen Y, Millennials itu punya kejeniusan lebih daripada generasi yang sebelumnya? Bisa diperdebatkan. Yes, mereka bisa punya banyak informasi karena memang mereka hidup di tengah-tengah yang kebanjiran informasi dengan digitalisasi. Tetapi kejeniusan ini ternyata tidak ditentukan oleh informasi tadi. Kejeniusan yang sedang kita bicarakan adalah itu embedded, itu secara natur yang hadir di dalam diri masing-masing orang. Yang sebentar lagi kita akan bicara mengenai 6 kejeniusan yang dipaparkan oleh Patrick Lencioni. Nah, yang kedua, pertanyaan Pak Antonius adalah bagaimana kita bisa bersinergi. Saya selalu menyampaikannya, dan saya kira minggu lalu atau minggu sebelumnya juga saya sudah sampaikan di sini. Yang paling pertama adalah jangan pernah labeling siapapun, termasuk generasi manapun. Misalnya generasi A, wah itu mah generasi strawberry itu mah lemah, mentalnya payah, atau justru, wah itu mah generasi yang itu tuh jenius tuh, hebat banget tuh. Nggak perlu label, karena label kita belum tentu benar. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi dua kata, understanding and adjusting. Nah, understanding itu yang paling penting adalah mau memahami orang lain. Mau memahami generasi manapun. Berarti kalau memahami kan aku punya kerendahan hati untuk aku mau mengerti siapa dirimu. Aku mau mengerti apa menjadi kekuatan dan kelemahanmu. Karena aku pun punya kekuatan dan kelemahan, itu understanding. Dan yang kedua adalah adjust. Setelah aku mengerti kekuatan dan kelemahan anggota timku, dan mereka mengerti kekuatan dan kelemahanku, pertanyaannya, punya nggak kerendahan hati untuk mau menyesuaikan diri? Jadi mengerti saja tidak cukup, memahami saja tidak cukup. Mesti ada yang kedua, mau menyesuaikan diri. Nah, menyesuaikan diri ini ada hubungannya dengan spiritualitas, ada hubungannya dengan theosentris. Karena orang yang tidak memiliki spiritualitas yang baik, tidak mungkin punya hati yang mau melayani orang lain. Tidak mungkin. Kalaupun dia melayani, sebetulnya dia melayani bukan dari hati yang tulus, tetapi untuk mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Demikian, Mbak Maria.
Yes, kita jeda break dulu sebelum kita lanjut ke tadi yang sudah sedikit di-teasing Pak Eloy, 6 tipe kejeniusan ya dari hmm, Patrick. Patrick Lencioni. Ya, kita akan kembali setelah break berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation. Di topik kita malam hari ini, The Winning Team bekerja sesuai kejeniusan. Mungkin di sesi terakhir ini Pak Eloy, sebelum membagikan 6 tipe kejeniusan yang tadi mungkin sudah di-teasing oleh Pak Eloy, ada satu WhatsApp yang sudah masuk lagi, boleh dibacakan? Silakan. Ya, ini dari Hani di Jagakarsa. Pak Eloy dan Mbak Maria izin bertanya, apakah sebuah kejeniusan itu bisa dilatih? Bagaimana dengan orang seperti saya yang merasa bahwa saya ini kurang percaya diri dan tidak punya sisi jenius atau kreativitas untuk menghasilkan hal-hal yang cemerlang, padahal saya sebenarnya ingin. Mungkin tadi ini sudah dijawab di sesi pertama ya, cuman mungkin bisa diulangin lagi Pak Eloy, silahkan. Ya, pasti. Jadi begini ya. Sebetulnya ini dulu kejeniusan apakah bisa dilatih? Jawabannya iya, justru harus dilatih. Orang yang punya bakat, kejeniusan, kekuatan dalam bidang musik, kalau nggak pernah dilatih, nggak akan jadi apa-apa. Makanya Angela Duckworth dalam penelitiannya dibukukan dengan judul buku Grit, beliau mengatakan dan saya setuju. Pada akhirnya, latihan 2 kali lebih penting daripada kejeniusan. Jadi menemukan jenius harus. Dan setelah menemukan kejeniusan, bakat, dan kekuatan, latih, latih, latih. Saya menyebutnya 10xers, 10 kali lebih tekun daripada hari kemarin. Nah, hubungannya dengan pertanyaan tadi, terus bagaimana dong kalau aku merasa aku nggak pede nih. Aku merasa aku nggak punya kekuatan khusus. Well, justru itulah kenapa kami hadir. Karena kami tahu banget ada banyak manusia di dunia yang seperti ini. Dan itu ada hubungannya dengan mindset. Atau ada hubungannya dengan identity. Bayangkan Mbak Maria, kalau ada seseorang kita berikan namanya Mawar. Yang lahir dari keluarga. Yang sejak dulu ketika dia bicara, ayah dan ibu berkata begini. Udah kamu nggak usah ngomong, anak kecil nggak ngerti apa-apa. Lalu kemudian dia bersekolah di sebuah sekolah. Dan ketika dia bertanya, gurunya mengatakan, nggak usah tanya, dengerin aja. Banyak nanya kamu. Nah ini kemudian menjadi korban dari lingkungan.
yang memang pola asuh dan sistem pendidikan kita tidak menolong seseorang untuk menemukan kejeniusan. Hmm. Itulah kenapa buku-buku, training-training, termasuk kami punya namanya TML Practitioners, untuk membantu orang-orang untuk menemukan dirinya, karena hanya dengan dia menemukan 3P, purpose, potential, dan passion, dia baru nanti berlatih menjadi seorang leader yang menghasilkan hasil 10 kali lebih baik dan kemudian bisa memberikan manfaat bagi lebih banyak orang. Itu jawaban saya karena waktu kita terbatas banget nih, Mbak Maria. Yes, kita langsung masuk ke 6 tipe kejeniusan dari Patrick Lencioni. Silakan Pak Eloy. Ada Thank, apa aja? thank you. Jadi Patrick Lencioni menuliskan buku terakhir berjudul The Six Types of Working Genius. Jadi ini mengenai kejeniusan yang disingkat menjadi widget. W-I-D-G-E-T. W-I-D-G-E-T. W-nya adalah wonder. Jadi the genius of wonder. Nah, wonder itu tentu berbicara mengenai keingintahuan. Bukan wonder, I wonder, saya wondering yang artinya khawatir dan bingung, bukan. Wonder itu adalah tentang aku ingin tahu, aku penasaran, penuh tanda tanya, penuh rasa penasaran. Nah, ada orang-orang seperti ini dan itu termasuk saya, Mbak Maria. Kenapa kemudian ada orang-orang yang bisa memikirkan satu topik atau bisa memikirkan satu hal dan bisa memikirkannya berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Karena mereka punya the genius of wonder. Tidak semua orang punya kejeniusan ini. Dan di dalam tim, dibutuhkan orang-orang tipe the genius of wonder ini. Karena mereka lah nanti orang-orang yang kemudian bisa tiba bahkan sampai pada genius yang kedua. The genius of invention. The genius of invention. Now, invention berarti apa? Inventor itu, penemu. Dan ini kalau ditanya dari 6 kejeniusan yang paling dekat dengan saya secara pribadi, ya 1 dan 2 ini. Karena Patrick Lencioni itu menyampaikan dari 6, ada 2 yang paling dekat dengan kita. Ada 2 yang paling jauh dari kita. Itu seakan-akan berlawanan dengan tipe kepribadian kita. 2 lagi itu ada di tengah-tengah. Artinya tidak secara alami menjadi kejeniusan saya. Tetapi kalau saya harus mengerjakannya, saya bisa mengerjakannya di level 7 atau level 8 dari 10. I can. Walaupun belum tentu saya betul-betul menikmatinya. The genius of wonder dan the genius of invention, yang pertama tadi adalah orang-orang yang suka mikir, penasaran, ingin tahu, ingin menggali, membaca buku, memikirkan sampai mendalam. Kalau ada di dalam tim Anda, alhamdulillah. Karena Anda membutuhkan orang seperti itu. Walaupun bagi orang-orang yang nggak suka mikir, nah ini problemnya dalam tim, Mbak Maria. Bagi orang-orang yang sebaliknya nggak suka mikir, justru mereka seringkali ngebully orang-orang yang suka mikir ini. Padahal itulah kekuatannya. Nah, yang kedua tadi, the genius of invention. Yang ketiga adalah the genius of discernment. Now, discernment itu berbicara mengenai wisdom. Ada kan orang-orang sejak zaman dahulu kala dan sampai hari ini, ada orang-orang yang kayaknya punya wisdom. Mereka itu kalau berbicara, itu ada kebijaksanaan, ada kearifan, ada ketajaman berpikir di dalam tutur kata dan tulisan-tulisan mereka. Nggak semua orang punya itu. Kalau Anda punya orang seperti itu dalam tim, alhamdulillah, bersyukurlah, dan bantu mereka supaya semakin jenius. Yang keempat, ini kata yang jarang sekali dipakai, galvanizing. Tetapi saya akan menggunakan kata yang mudah untuk kita pahami, yaitu awaken atau motivating, inspiring, evoke, steer. Artinya kejeniusan dalam hal memotivasi, memprovokasi, membangunkan semangat orang lain. Tidak semua orang punya. I have that, walaupun sebetulnya saya bisa semakin baik dalam hal ini karena saya berlatih tekun sungguh-sungguh sejak tahun 2000.
Tetapi kalau ditanya dari 6, aku merasa diriku justru the wonder and invention tadi. Now, the discernment sudah kita bahas, galvanizing atau awake, ya, evoke sudah kita bahas. Lalu 2 yang terakhir. Namanya adalah enablement. Enablement itu adalah kejeniusan dalam hal membuat seseorang atau orang lain mampu melakukan sesuatu. Jadi mereka tuh senang menolong orang lain. Mereka senang meng-coaching orang lain. Mereka senang melatih sampai orang lain itu jadi juara dalam bidang tertentu. Mbak Maria, tidak semua orang punya itu. Itu adalah para pelatih, guru-guru yang sabar karena memang mereka mau melihat murid-murid mereka itu menjadi ahli dan juara dan terlatih dalam bidang tertentu. Yang terakhir, tenacity, genius of tenacity. Tenacity itu artinya adalah persistence, perseverance, endurance. Tidak semua orang punya. Yaitu kejeniusan dalam hal kegigihan atau keuletan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau ada proyek. Ada loh orang-orang tuh ya yang invention, dia menemukan sesuatu tetapi belum tentu dia punya tenacity. Dia menemukan sesuatu tetapi dia membutuhkan tim yang kemudian menjadikan sesuatu yang sudah ditemukan ini jadi barang. Maka bisa dibayangkan smart listeners dan sahabat YML, dalam sebuah tim memiliki setidaknya 1 orang dengan salah satu dari setiap kejeniusan kerja tadi. Itulah yang memungkinkan kesuksesan besar diraih oleh sebuah tim. Makanya tadi saya berikan judulnya The Winning Team berkarya, bekerja sesuai dengan kejeniusan masing-masing, yang mana sudah ada 6, the wonder, the invention, the discernment, galvanizing, enablement, dan tenacity. Demikian Mbak Maria Delsa. Dari 6 tipe kejeniusan ini aja kita sebenarnya sudah bisa menemukan passion kita tuh sebenarnya apa. Kita tuh cocoknya kerja di bidang apa. Seperti itu ya Pak Elo ya? Sangat. Yang disayangkan adalah terlalu banyak orang sibuk bekerja. Dan mereka tidak pernah menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Makanya Jim Rohn, guru saya yang lain, mengatakan begini, work harder untuk menemukan siapa dirimu. Yes. Bukan bekerja semakin keras pada apa yang dikerjakan hari ini gitu loh. Jadi temukan dulu diri kita ini. Lalu latih kejeniusan kita. Karena justru untuk itulah Tuhan menciptakan kita di tengah dunia ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yes, terima kasih Pak Eloy sudah memberikan sharing dalam topik kita malam hari ini, The Winning Team bekerja sesuai kejeniusan. Semoga Anda yang mendengarkan juga sudah mulai mengerti dan mulai menemukan bakat atau kejeniusan apa yang Anda miliki, sehingga semakin semangat lagi dalam berkarya dan juga bekerja, juga mungkin membantu teman atau rekan kerja Anda untuk bisa mencapai goals dan tujuan yang Anda inginkan. Seperti itu, terima kasih Pak Eloy sudah sharing malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan. Dan bagi Anda yang mungkin sudah ikut bergabung dalam komentar malam hari ini tapi belum bisa kita sempat bacakan, kita mohon maaf dan kita akan kembali lagi dengan topik-topik lain yang menarik di minggu depan. Dan bagi Anda yang mungkin terlewatkan dalam pembicaraan malam hari ini, Anda bisa menonton ulang YouTube kami di Smart FM. Dan saya Maria Delsa. And transform organizational culture. Sampai Jumpa. Selamat malam. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.